Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak masih di Heni Saja Official. Materi kita adalah akidah kelas 8, membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melihat kisah Umar bin Khattab dan Yahudi tua. Kisah ini terdapat di kitab Al-Kharaj, buku tentang pajak dalam sejarah Islam karya Abu Yusuf, seorang ulama besar pengikut madhab Hanafi. Alkisah, suatu ketika Umar bin Khattab lewat di depan pintu rumah salah satu rakyatnya. Terlihat di depan pintu ada seorang tua renta tunanetra. Umar segera menghampiri sembari menepuk tangan kakek itu dari belakang. Umar bertanya, "Engkau dari agama apa?" Kakek itu menjawab, "Yahudi." "Lalu apa yang mendorongmu ke sini?" tanya Umar. "Aku meminta bagian pajak, usiaku sudah tua, dan aku membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupanku," jawabnya. Mendengar jawaban dari pengemis tua itu, Umar segera menggandengnya ke rumah dan Umar memberikan kebutuhannya. Selain itu, Umar juga segera memanggil penjaga Baitul Mal supaya memberikan santunan kepadanya. Kepada penjaga Baitul Mal, Umar berkata, "Lihatlah kakak ini, berilah ia bagian dari Baitul Mal. Demi Allah, kita tidak memenuhi haknya. Kita telah memakan uang pajak yang ia berikan saat usianya masih muda. Kini ketika ia sudah tua, justru kita menelantarkannya." Kemudian, bagi Umar yang saat itu menjadi penguasa atas urusan administrasi umat Islam, siapapun itu, dari agama manapun itu, selama dia membutuhkan, maka harus dibantu. Terlebih kakek-kakek peminta itu bagian dari rakyat yang Umar pimpin. Umar merasa telah berbuat zalim dengan tidak memenuhi haknya sebagai warga negara yang dalam usia tua seharusnya diperhatikan negara. Bagaimanapun, ketika kakek itu masih bekerja, dia memberikan pajak kepada negara. Tetapi kini tenaganya sudah lapuk dimakan usia. Maka negara harus menanggung kebutuhannya. Umar mengatakan, sedekah harus diberikan kepada orang fakir dan miskin. Innama asyadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena ini bagian dari orang miskin. Informan kisah di atas, Abu Bakrah mengatakan, "Aku menyaksikan betul sikap Umar dan aku melihat orang tua itu." Dari kisah tersebut, setidaknya kebijaksanaan atau hikmah yang dapat diteladani dari Umar bin Khattab, yaitu tentang akhlak, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Ayo kita fahami dan pelajari dengan seksama penjelasan berikut ini. Ingat, 4 poin yang akan kita pelajari dalam video ini adalah husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Yang pertama, husnudzon. Sering kali kita mendengar kata husnudzon. Tahukah kalian pengertian dari husnudzon? Husnudzon, salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnudzon. Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab, husnu yang artinya baik, dan zon yang berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Menurut istilah, husnudzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Semua ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan. Juga setiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi rahmat karunia yang masing-masing berbeda. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 ditegaskan bahwa manusia itu tidak boleh melupakan keutamaan atau kebaikan orang lain. Berikut bentuk-bentuk husnudzon.
Yang pertama, husnudzon kepada Allah dengan cara mensyukuri atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Berikutnya, husnudzon kepada sesama dengan cara saling menghormati dan tidak saling mencurigai. Ketiga, husnudzon kepada diri sendiri dengan cara memiliki rasa percaya diri, selalu berusaha secara maksimal, kemudian selalu berpikir positif dan rela berkorban. Hukum husnudzon kepada sesama manusia. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka atau zon. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya adalah sebagai berikut ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali janganlah engkau berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hukum husnudzon, yaitu wajib, mandub atau sunnah, dan jaiz atau mubah. Maksudnya wajib yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan para Rasulullah. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan dalam kehidupan, kita patut kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Manzub atau sunnah, maksudnya yaitu kepada saudara-saudaranya yang seiman, karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amalan saleh lainnya. Ketiga, jaiz atau mubah, maksudnya di sini adalah kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Berikut contoh-contoh husnudzon kepada sesama manusia. Pertama, ta'aruf, saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif. Kedua, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong. Ketiga, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Karena bagaimanapun setiap manusia itu mempunyai kemampuan, bakat tertentu. Berikutnya, mau memberikan masukan, saran, atau dakwah untuk Islam dengan keyakinan dia itu membutuhkan petunjuk dan kebenaran. Berikutnya, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, menganggap kritikan saran itu sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Hikmah husnudzon, menenteramkan hati, memudahkan koordinasi, komunikasi dengan orang lain, dan mendatangkan ketenangan jiwa. Membiasakan diri berperilaku husnudzon dengan cara tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Yang kedua, setelah suudzon, kita akan belajar tentang tawadu. Berikut pengertian dari tawadu adalah
Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, mudah tersinggung. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan pemahamannya tersebut, maka tidak pernah terbersit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Perintah mempunyai perilaku tawadu, yaitu tawadu di hadapan kedua orang tua, tawadu terhadap sesama muslim, dan tawadu di saat dalam pergaulan. Sikap tawadu seseorang dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk perilaku tawadu seseorang antara lain menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, dan santun dalam berbicara kepada siapapun, serta tidak suka disanjung orang lain atau keberhasilan yang dicapainya. Dampak positif tawadu berarti akibat dari sikap tawadu. Adapun dampak positif sikap tawadu antara lain menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Kemudian akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai naluri setiap manusia yang ingin dihormati dan menghormati. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain dan mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Nah, ini membiasakan diri berperilaku tawadu. Setelah kalian memahami tentang tawadu, ada beberapa perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Kemudian berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya. Yang ketiga yang kita pelajari adalah tasamuh. Bagaimana ya pengertian tasamuh? Tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati, lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalil tentang perintah tasamuh. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan. Dalam batasan tertentu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam hal tasamuh ini, yakni saat ingin memajukan Madinah yang di dalamnya banyak suku dan agama yang berbeda. Dalil tentang perintah tasamuh ada dalam Al-Quran, dijelaskan pada surat ke-109 Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana a'bidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah
pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh diantaranya tidak ada paksaan dalam memilih agama, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan, menghormati dan menghargai perbedaan. Perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh diantaranya tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak menghalangi orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya dan memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Kemudian tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat-tempat ibadah. Kemudian ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Dan memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya, serta menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah, dan tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari di bulan puasa. Hikmah berperilaku tasamuh diantaranya dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, dan mendapatkan teman yang semakin banyak, serta timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain, dan memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, dan mudah mendapatkan relasi, serta jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong. Yang kedelapan, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami. Nah, bagaimana membiasakan diri kita berlaku tasamuh? Yaitu dengan memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, dan berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri serta senantiasa mengevaluasi diri. Yang keempat ada ta'awun. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling menolong. Dalil tentang perintah ta'awun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya dalam tolong menolong dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah. Bentuk ta'awun. Menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Membiasakan melihat potensi diri baik secara konseptual dan material sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Kita sudah belajar 4 akhlak terpuji, diantaranya husnudzon. Tadi husnudzon itu adalah berbaik sangka, menurut istilah adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan orang lain. Orang yang mempunyai sifat husnudzon selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Maka orang yang selalu berhusnudzon akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Yang kedua tadi adalah tawadhu.
rendah hati, tidak sombong. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinannya tersebut, maka tidak pernah terbersit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Yang ketiga, tadi ada tasamuh. Tadi menurut bahasa, tasamuh apa artinya? Iya, sama-sama. Sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Yang terakhir tadi ada ta'awun, artinya adalah tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan, supaya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersaudara. Sekian pembelajaran yang saya sampaikan, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.